Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Buat kalian yang baru mampir ke sini, kenalin aku Fani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang. Hari ini aku mau ajak kalian untuk random dance challenge sambil belajar. Yeay! Nah, belajar apa sih? Jadi, aku mau jelasin ke kalian apa itu paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Aku mau ngejelasin ke kalian itu sesimpel mungkin supaya kalian bisa paham. Oke, daripada lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Jadi apa sih itu paradigma? Paradigma itu adalah cara pandang seseorang yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikirnya, cara berperilaku, dan bersikap. Nah, paradigma ini dapat dikatakan juga seperangkat asumsi, konsep, dan nilai ataupun praktik yang nantinya akan diterapkan dalam memandang realitas atau kenyataan tersebut. Next ke pertanyaan selanjutnya. I can do this all day. Back it up, yeah. 서둘러 hit the line. 시간 아까워. 필요 없어 놈을 살려. 네가 어디에 있든 I can find you. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya aku mau ubah posisi dulu ya. Nah, oke. Paradigma konstruktivisme itu adalah pandangan yang menyatakan atau yang percaya bahwa realitas atau kenyataan sosial itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi realitas sosial itu dikonstruksi, dibangun, dan dibentuk sedemikian rupa. Jadi dapat dikatakan bahwa realitas sosial adalah hasil dari konstruksi. Paradigma ini bersifat relatif dan subjektif, jadi nggak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena gini, misalnya ada pengirim pesan yang menyampaikan pesan kepada si penerima. Tiap-tiap penerima pesan ini pasti akan merespon pesan tersebut berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan perspektif mereka. Ditambah lagi dengan pengalaman tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Lalu ketika si penerima pesan ini menyampaikan kembali pesan yang tadi ke orang lain, pasti mereka menyampaikan sesuai dengan perspektif mereka, bukan sesuai perspektif dari si pengirim yang tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih analisis framing itu? Menurut Robert N. Eman, analisis framing itu adalah penyeleksian isu dan penonjolan atau penekanan aspek-aspek tertentu. Sederhananya gini, framing itu adalah pembingkaian yang dilakukan oleh media untuk menyeleksi apa aja fakta-fakta yang nantinya tuh akan dimunculin di berita. Terus apa aja fakta-fakta yang dibuang, jadi masyarakat nggak perlu tahu nih fakta tersebut. Misalnya dalam contoh kasus pembunuhan, ketika kasus pembunuhan itu diberitakan, itu kan nggak semua detail-detail pembunuhan itu dikasih tahu kan di berita. Karena apa? Mungkin dapat memicu munculnya atau menambahnya kriminalitas. Tapi kalau misalkan ditayanginnya itu hanya beberapa fakta saja, itu akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Nah, tujuan framing itu apa sih? Supaya pandangan masyarakat itu tuh lebih terarah dan pandangannya itu sesuai dengan apa sih yang dikasih tahu sama media, apa sih yang dimau sama media supaya masyarakat itu tahu gitu. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan keempat.
bring me down. 환상한 척 따윈 제발 좀 넣어도 show me baby. Got no time for haters. 마지막 지워버려. 라디라라리라라 라디라리라 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 I can't even hear it no I just wanna 지워버려. And I'm like 라디라라리라 라디라리라 라디라리라. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa sih hubungan keduanya? Karena banyaknya realitas sosial yang ada, para awak media yang berperan sebagai agen konstruksi itu harus melakukan proses filtering, di mana yang tadi aku udah bilang akan dilakukan proses filter fakta mana yang akan dipublish, fakta mana yang akan dibuang. Nah, menurut pandangan konstruktivisme, berita yang tadi udah difilter itu merupakan hasil konstruksi. Kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Karena ketika proses pembuatan itu akan melibatkan pandangan si media tersebut. Gak cuma pandangan, tetapi ada ideologi dan nilai-nilai juga. Bisa disimpulkan bahwa berita yang tadi dipublish sama para media itu merupakan hasil konstruksi dan hasil pandangan dari para media. Ketika kalian menonton berita, itu bukan berita asli, melainkan berita hasil dikonstruksi. Jadi tuh kalian ngelihat pandangan dari media, gimana sih cara memandang media tentang si isu tersebut. Tuh teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Sebelumnya mohon maaf ya, karena tadi aku tag-nya sore, jadi sekarang udah maghrib, terus udah makin gelap. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menghibur juga. Buat kalian yang belum paham-paham banget nih, bisa tanya di kolom komentar ya. Terima kasih, dadah. Jeger.